Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Damai Surya Anggara dalam mata kuliah metode penelitian. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian hipotesis dengan jelas. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep pengujian hipotesis dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan tipe-tipe kesalahan dalam penentuan pengujian hipotesis dengan tepat. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan jenis pengujian hipotesis berdasarkan jenis distribusinya dengan tepat. Lalu apa itu makna dari hipotesis? Di slide saya sajikan pengertian hipotesis itu adalah taksiran terhadap parameter dari suatu populasi. Itu dari perspektif statistik. Jadi hipotesis adalah taksiran terhadap parameter dari suatu populasi. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk ke selanjutnya, kalian semuanya harus memahami apa itu parameter, kemudian apa itu statistik. Karena ini berkaitan erat dengan taksiran dari parameter tadi. Nah, parameter itu pengertiannya besaran pada populasi. Contohnya, di sini ada min, itu simbolnya adalah mu, ini simbolnya. Kemudian ada standar deviasi, simbolnya adalah sigma. Kemudian ada koefisien korelasi, simbolnya adalah rho. Itu besaran-besaran yang ada pada populasi, atau kita sebut dengan parameter. Berbeda kalau dalam statistik. Kalau di dalam statistik, min itu simbolnya tidak mu, standar deviasi pun simbolnya tidak sigma, sedangkan koefisien korelasi pun simbolnya tidak rho. Nah, dalam hal ini statistik karena apa? Karena statistik merupakan besaran pada sampel. Kalau parameter itu besaran pada populasi, kalau statistik itu besaran pada sampel. Sehingga min-nya di sini adalah simbolnya X bar, standar deviasi simbolnya adalah S, sedangkan koefisien korelasi simbolnya adalah R. Itu adalah istilah dari statistik. Kemudian mengenai jenis hipotesis, tadi mengenai pengertiannya. Sekarang jenis hipotesis. Hipotesis itu terbagi menjadi dua. Ada hipotesis nol atau H0. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA, atau simbolnya ya H1, itu boleh. Jadi ada dua jenis hipotesis tersebut. Maksud dari hipotesis nol, di sini saya jelaskan tidak adanya perbedaan antara keadaan parameter dengan keadaan di statistik. Artinya tidak ada perbedaan dari gejala populasi dengan statistik atau sampel. Artinya sama di situ. Misalkan di sini ada mu1 sama dengan mu2. Artinya rata-rata pada populasi ini yang pertama sama dengan rata-rata populasi yang kedua. Itu tidak ada perbedaan. Kemudian ada beta 1 sama dengan beta 2. Artinya di sini tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh karena dianggap sama di sini. Itu adalah bunyi dari H0. Kalau kita bisa sering lihat di dalam penelitian, mungkin kalau H0 adalah tidak terdapat perbedaan. Ini dari
Ini adalah perspektif penelitian atau tidak terdapat pengaruh. Ini adalah perspektif dari penelitian. Kemudian hipotesis yang kedua jenisnya adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif di sini adanya perbedaan antara kondisi statistik dengan kondisi parameter. Adanya perbedaan itu maksudnya mu1 itu tidak sama dengan mu2. Contohnya seperti itu. Makanya rata-rata pertama itu tidak sama dengan rata-rata kedua. Terdapat perbedaan. Sedangkan contoh yang kedua, beta 1 tidak sama dengan beta 2. Artinya di sini ada pengaruh. Ada pengaruh. Itu adalah beberapa jenis hipotesis ya. Selanjutnya adalah tentang konsep pengujian hipotesis. Nah, konsep pengujian hipotesis di sini saya rujuk teori yang dikemukakan oleh Kumaiti dan juga Manfaat di tahun 2013. Di situ sudah jelas bahwa pengujian hipotesis merupakan pengujian jarak antara parameter atau yang dihipotesiskan ya, atau besaran populasi dengan statistik atau dalam hal ini adalah data sampelnya, kemudian dibandingkan dengan standar error estimasi dari statistik ketika memperkirakan distribusi sampling. Nah, dari pengertiannya ini, menurut Kumaiti dan Manfaat, di situ sudah sangat jelas bahwa pengujian hipotesis itu butuh namanya distribusi sampling. Di sini saya sampaikan karena di lapangan sering terjadi kekeliruan. Di situ kita tidak ada sampel yang diambil, artinya penelitiannya bukan penelitian populasi sampel, tetapi penelitian populasi. Dari penelitian populasi tersebut langsung diuji hipotesis. Dari konsepnya itu sudah melanggar aturan, padahal pengujian hipotesis itu adalah memerlukan distribusi sampling. Bagaimana maksud distribusi sampling? Ya, bagian dari populasi. Misalkan ada populasi jumlahnya itu ada 5 misalkan A, B, C, D, dan E. Ini misalkan populasinya. Dari populasi ini kita ambil sampel. Sampel itu bukan keseluruhan anggota populasi, tetapi bagian dari populasi. Makanya ketika kita ambil sampel, ya kita ambil bagiannya saja dari populasi. Misalkan di sini ada 5 anggota populasi A, B, C, dan D, dan E. Kita ambil sebagiannya yang representatif, misalkan kita ambil A, B, dan C. A, B, C inilah yang bisa kita uji dengan hipotesis. Nah, kasus lain misalkan, ini sering terjadi di lapangan. Populasinya A, B, C, D misalkan, dan E. Nah, ini langsung diuji hipotesis populasi ini. Ini adalah contoh yang tidak tepat. Karena apa? Di sini tidak ada proses pengambilan sampel. Meskipun di sini ada istilah sampling jenuh, kita ambil semua dari anggota populasi. Itu bukan arti dari sampel. Sampel adalah bagian dari populasi, artinya sebagiannya saja dari populasi, bukan semua anggota populasi itu kita ambil menjadi sampel. Itu konsep dari pengujian hipotesis, membutuhkan distribusi sampling. Kemudian berdasarkan ahli Kumaiti dan Manfaat ini diilustrasikan bahwa tes statistik atau pengujian hipotesis itu disimbolkan, diilustrasikan menjadi persamaan ini. Tes statistik sama dengan jarak antara parameter dan statistik yang dibandingkan dengan standar error estimate statistik. Di sini adalah pengambilan sampelnya artinya. Sudah jelas ya, berarti dapat disimpulkan pengujian hipotesis itu membutuhkan distribusi sampling.
Makna dari sampling adalah bagian dari populasi. Sudah clear di situ. Jadi kalau ada populasi diambil semuanya diuji hipotesis itu belum tepat. Yang tepat adalah anggota populasi kita ambil sebagian, hasil sebagiannya itu baru diuji hipotesis. Ini contohnya. Selanjutnya adalah mengenai kesalahan keputusan dalam pengujian hipotesis. Nah, ini saya ambil lagi dari pendapatnya Kumaidi dan Manfaat bahwa hasil dari pengujian hipotesis itu merupakan keputusan penerimaan atau penolakan dari hipotesis 0. Itu adalah hasil dari pengujian hipotesis. Kalau nggak H0 diterima, ya H0 ditolak. Dari pengertian di atas, itu ada dua tipe kesalahan dalam keputusan pengujian hipotesis. Perhatikan tabel di bawah ini. Apabila situasi hipotesis nolnya itu bernilai benar, otomatis yang diterima adalah H0. Ini keputusan yang tepat, menerima H0. Bukan menolak H0. Ya. Itu yang pertama. Kemudian apabila H0 itu salah, maka keputusan yang tepat adalah menolak H0 karena H0-nya adalah situasinya salah, bukan justru menerima H0. Karena kalau kita menerima H0 padahal situasi H0 itu salah, artinya itu terjadi kesalahan penerimaan pengujian hipotesis. Nah, kesalahan yang pertama yaitu kondisi H0 benar justru menolak H0, itu artinya kesalahan tipe 1. Sedangkan apabila H0 salah justru menerima H0, itu artinya kesalahan yang tipe 2. Kesalahan tipe pertama ini, tipe pertama itu berkaitan dengan taraf kesalahannya, errornya atau alfanya. Ini bisa kita kontrol oleh peneliti langsung dengan cara memperkecil taraf signifikansinya, memperkecil standar errornya. Kalau kita pendidikan itu kan biasanya menggunakan 0,05 atau 5%. Itu alfanya kita bisa perkecil untuk menghindari kesalahan tipe pertama. Bisa kita kontrol secara langsung. Tetapi kalau tipe kesalahan yang kedua itu berkaitan dengan beta, itu kita tidak bisa mengontrol secara langsung. Tapi kita bisa memperkecil beta itu dengan cara apa? Yaitu dengan memperkecil nilai alfanya tadi, nilai standar errornya tadi, taraf errornya tadi, atau kita dengan menggeser titik kritis penerimaan H0 atau H1-nya. Itu mengenai kesalahan tipe kedua. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis pengujian hipotesis berdasarkan distribusi yang digunakannya. Di sini saya sajikan ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Ini artinya distribusi normal standar. Maksudnya dari pengujian hipotesis tersebut adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Y sebagai uji statistiknya. Tabel pengujiannya adalah tabel normal standar. Itu distribusi Y. Tujuannya itu untuk menguji perbedaan rata-rata atau untuk menguji proporsi apabila simpangan bakunya pada populasi itu dapat diketahui. Kemudian yang kedua adalah pengujian hipotesis dengan distribusi T atau distribusi student ya. Pengujian tersebut maksudnya adalah pengujian yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Distribusi T adalah distribusi student.
Tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata ataupun uji proporsi apabila simpangan baku itu tidak diketahui, sehingga menggunakan simpangan baku pada sampel. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan distribusi Q-kuadrat atau Q-square. Maksudnya bahwa pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Q-square sebagai uji statistiknya. Tujuannya untuk menguji persamaan varians, homogenitas di sini. Jika nilai alpha square-nya dalam populasi itu diketahui, atau simpangan bakunya itu diketahui. Selanjutnya yang terakhir adalah pengujian hipotesis berdasarkan distribusi F atau F ratio. Artinya pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistiknya. Tujuannya apa? Untuk menguji persamaan varians. Jika nilai variansinya dalam populasi itu tidak diketahui. Kalau yang Q kuadrat tadi variansinya dalam populasi itu diketahui. Itulah jenis-jenis dari pengujian hipotesis berdasarkan distribusi yang digunakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.